Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks lusa ya, karena besok libur dan juga ada 9 saham di sektor infrastruktur dan telekomunikasi. Ada ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam Tebik, ketujuh Tower, kedelapan Sen, dan terakhir MTEL. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali tertekan, sempat sebentar di zona hijau, habis itu turun dan terkoreksi 0,44% ke harga 6.883 dan transaksi sampai saat ini ada di 14,3 triliun dan asing net buy di 39 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG hari ini membentuk higher high dan higher low. Ini juga ya bisa dibilang pola descending triangle ya. Ya besok harus rebound hari Jumat. Kalau dia jebol area 6.830-nya ini ya turun lagi ke bawah. Tapi harusnya masih aman ya untuk ISG selama nggak jebol 6.700. Jadi harga sekarang itu di harga kritis juga, antara 50-50, naik antar turun ya. Tapi peluang seperti ini ya kalau besok sentimennya bagus, tetap tuh ada peluang breakout 6.940-nya ini. Ini kan beberapa kali coba diuji ya. 4 kali dicoba, kalau harusnya kelima kalinya kalau breakout itu bagus. Peluangnya tetap 7.000 sampai 7.100. Jadi seperti itu. Untuk ISG, langsung saja ke saham pertama ada ISAT yang hari ini ditutup di harga 5.250. Terkoreksi 0,47%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT ya dia sudah jebol neckline-nya 5.500 dan arahnya 5.200 dan peluang besar ke 5.000. Untuk ISAT nggak ada cerita lagi ya. Masih downtrend, belum ada sentimen dan ini juga strong downtrendnya ya. Jadi arahnya akan ke 5.050 sampai 5.000. Ini area spec buy, area demand karena sepertinya tetap akan ada pantulan, tetap akan dijaga dulu ya. Walaupun peluangnya bisa turun lebih dalam, kalau misalnya ya rencana market makernya diturunin lebih dalam, tetap akan ada pantulan dan mencoba untuk konsolidasi dulu 5.000 sampai 5.400. tektokan aja di arah ini. Ini apakah sudah confirm untuk turun lebih dalam? Kalau dilihat dia membentuk low baru ya, dan high-nya juga lebih rendah dari high kemarin. Ya ada peluang turun lah. Kecuali Jumat besok dia kembali ke atas 5.400. Jadi bisa dia reject tuh area neckline-nya, atau yang dulunya itu support kuat 5.400 5.500 kembali dipertahankan ya. Jadi hari Jumat itu harus kembali breakout 5.400 biar aman. Tapi kalau tetap membuat low baru terus turun, jaga di 5.000 sampai 5.050 seperti itu. Untuk ISAT, MACD-nya juga mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 makin dalam. Jadi belum menarik untuk ISAT, arahnya masih bisa ke bawah. Langsung saja ke saham kedua ada Excel yang ditutup di harga 2.570, terkoreksi 1,15%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, trend uptrendnya belum patah ya. Ini kalau ditarik dari sini, ya ini di harga kritis juga 2.500 itu ada pola rising wedge ya. Nih, dia turun ya, bisa penurunannya kalau itu terkonfirmasi patah bisa seperti ini. Target turunnya ke 1.300 lagi, apakah mungkin? Kecuali ESG crash. Kalau ESG baik-baik aja ya nggak sampai situlah penurunan. Tapi itu kan ada polanya rising wedge untuk jangka menengah, karena dari 2020 sampai 2022 tahun ya. Jadi untuk tren jangka pendek paling kalau jebol 5.000 nih dia 2.400 nih. Potensi tetap mantul di area ini ya. Ini dan bisa jadi ini swing low-nya nanti dia naik lagi ke atas ya. Saya nggak terlalu suka juga kalau seperti pola-pola All Invest belum pasti. Yang pasti itu lihat support resisten klasik, tektokin aja di support, beli, kalau mantul jual, kalau dia turun lagi beli lagi. Yang penting sabar aja. Kalau belum di area beli, diemin aja. Jangan nggak sabaran, jangan suka melihat RDN tuh kosong, semua diisi dengan saham. Nggak tahu harga berapa, beli aja. Yang penting RDN kosong dan berharapnya selalu profit. Nggak seperti itu juga ya. Pokoknya sabar aja. Kalau memang nggak waktunya beli, ya jangan, lihat saham lain. Kalau ada yang bagus, ya bisa beli saham lain. Kalau belum ada yang bagus, ya biarin aja, santai aja kan. Gimana caranya saat beli itu kalau bisa langsung naik.
jual profit. Jadi seperti itu. Kalaupun masih nunggu lama, ya yang penting nggak sampai cut loss. Jadi seperti itu ya. Untuk Excel memang sekarang itu dia di area supportnya ya, dan hari Jumat harus mantul, jangan sampai jebol 2550. Kalau jebol ya sangat berpeluang ke 2400, dan ini area demand juga pasti ada pantulan di 2400 kalau sampai jebol 2500. Tapi kalau kondisi seperti ini sepertinya ada teknik rebound dia hari Jumat. Tapi rebound terbatas untuk naik lebih tinggi nggak. Kalau 2 sampai 4% mungkin aja di Excel. Seperti itu. Untuk Excel langsung saja ke saham ketiga, ada TLKM yang ditutup di harga 4.200 menguat 1,2%. Kalau dilihat transaksi asing net sell, langsung saja ke teknikal. Secara teknikal TLKM juga ya hampir jebol 4.200 tapi dipertahankan ya. Berarti dia mau mempertahankan. Kalau dilihat volume juga meningkat. Apakah ini volume buangan? Ya bisa dibilang volume distribusi, tapi ya asal jangan turun dari 4.200 4.100 lagi masih aman. Tapi kalau misalnya dia turun dari 4.100, downtrend, strong downtrend ya, akan lanjut downtrend. Targetnya menutup gap di 3.850. Tapi ya nggak langsung ke situ, mungkin ada pantulan di 4.000 ya, 4.000 sampai 4.200 tektok di hari ini. Kalau masih di bawah turun ya siap-siap nutup gap di 3.800, ada gap di 3.600, ada gap untuk TLKM. Kondisi sekarang kalau ditarik bisa menggunakan Fibonacci retracement. Kalaupun dia harus membuat swing low-nya sampai nutup gapnya ini ya masih bisa ditoleransi. Jadi kalau lagi kondisi downtrend ya, ini kondisinya downtrend, jangan hot lama-lama. Kalau bisa beli di support dan profit 2-5%, ya udah realisasikan. Kalau mau ikutan naik lebih tinggi, dijagain profitnya. Misalnya 5% sudah profit, ya pasang auto stop loss profit di harga profit 2% atau 3%. Kalau dia balik ke arah ya udah tar realisasi take profit, dijaga, jangan sampai floating loss karena resikonya tinggi kalau bermain di saham lagi downtrend, karena bisa aja sehari naik besoknya merah, kayak seperti kemarin BBRI naik kemarin 3-4%, habis itu hari ini turun lagi kan. Sayang kan, apalagi beli kejar di pucuk tuh kemarin, beli di 4.500 kalau beli di 4.480 4.490 kemarin, udah sekarang floating loss lagi kan. Nah, jadi seperti itu, dimampatin aja kondisi sekarang ya. Kalaupun mau coba spek buy ya, karena volume meningkat, pokoknya kalau dia tutup di bawah 4.200 nggak usah nunggu sampai 4.100, minus 1% aja jual. Kecuali Bapak Ibu mau konfirmasi sampai jebol 4.000, itu sekitar 5%, ya udah nekat juga beli dan cut loss-nya lebih dalam. Dengan targetnya ya, kalau Bapak Ibu targetkan cut loss di bawah ya, target profitnya ya EMA 20-nya ini garis ungu ya, harus risk rewardnya harus sama minimal, seperti itu. Untuk TLKM langsung saja ke saham keempat, ada Friend yang hari ini ditutup di harga 78 menguat 1,29%. Kalau dilihat transaksi asing net buy, langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Friend masih konsolidasi, tapi ini juga bagus ya. Ya ini bisa dikatakan double bottom tapi belum sempurna. Saya gambar ulang aja biar lebih kelihatan rapi. Ini resisten yang harus di breakout 8990, kalau itu lewat siap-siap lanjut uptrend, dan supportnya ada di ya 70 inilah, dan sekarang udah di area pertengahan. Tapi ini ada pola bullish penan. Nah, kalau dia break sekali lagi hari Jumat lewat tuh 80, hari ini kan sempat lewat tuh 81, tapi kemungkinan tertekan ya, mungkin ada yang profit taking karena besok libur, jaga-jaga karena nggak tahu besok apa yang terjadi di market. Karena libur ya pada profit taking dulu. Tapi kalau dilihat volume meningkat, MACD-nya mulai melandai, mulai mengarah ke atas, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Ada peluang untuk coba breakout ya. Kalau nekat beli di harga sekarang ya cut loss saja. Kalau dia turun di bisa 76 atau 75, 74 ya. Tahu Bapak Ibu kalau kasih toleransi sampai 70 ya silakan juga ya. Cut lossnya sekitar 10%, 11% dari harga sekarang. Jadi seperti itu ya. Kondisi seperti ini harusnya bagus kalau hari Jumat bisa tutup di atas 81. Langsung saja ke saham kelima, ada Era yang ditutup di harga 505, terkoreksi 0,98%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Era ini lagi konsol ya. Ini dia lagi membentuk, bisa jadi ini pola pattern flag atau cup and handle. Memang konfirmasinya 480 nggak boleh jebol. Kalau nggak jebol ya siap-siap juga tuh arahnya akan mantul ke atas, terdekat tuh 520 dan bisa ke 600 ya. Jadi ini menarik untuk Era.
ini ada pola cup and handle, nggak harus yang melengkung seperti ini ya. Pola cup and handle yang biasanya kan seperti ini, kadang itu bisa juga, tapi ini juga bisa ya. Ini kan seperti handle-nya dan ini mangkoknya, cupnya, dan ya menarik untuk era. Kalau mau spek buy di harga sekarang, cut loss aja kalau dia jebol 480, tapi lebih ke wait and see aja dulu karena ini lihat ada pola evening star ya di area resisten, dia membentuk pola yang seperti morning star di bawah. Kalau mau beli ya di 480 lah, 490 itu area beli. Cut loss-nya tipis saja tuh, sekitar 3% 4% ya udah. Kalau benar hari Jumat bisa rebound, apalagi tutup di atas 525 530, ini bisa jadi swing low-nya valid. Walaupun belum kecil ya arahnya ke atas ke sini ya. 580, 590 baru turun lagi ya, bisa seperti ini naik lagi ya. Tetapi terdekat dulu, kalau dia bisa beri rebound hari Jumat ya siap-siap terdekat 520, 525. Seperti itu. Untuk era MACD-nya juga mulai mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, dan ini ada bullish divergence, indikatornya naik, harga sahamnya turun. Konfirmasinya 525, kalau di break siap-siap arahnya 580. Seperti itu untuk era. Langsung saja ke saham ke-6. Ada tebik yang ditutup menguat 0,35% ke harga 2.790. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal tebik juga gagal lewat ya. Waktu itu juga saya ada beli di 3000 dan cut loss ya. Kalau saya nggak pakai cut loss, saya kehilangan peluang di saham lain dan sekarang masih floating loss. Itu ya, itu bedanya kalau pakai cut loss dan enggak ya. Nih, kalau sekarang saya masih floating loss tuh sekitar 8% dari 10 Mei. Bahkan saya belinya waktu itu di area ini ya, bukan di sini di area 26 April nih. Ini pas di area ini. Tuh, bayangin. Hampir sebulan nggak gerak floating loss. Kalau saya pakai cut loss 3%, saya bisa nutup di saham lain. Apalagi saham-saham kemarin banyak yang rally juga kan. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih bingung, nanti cut loss terus, rugi terus, habis uangnya ya. Nggak ada cara lain. Ya, satu-satunya cara harus belajar analisa teknikal. Karena itu bisa dipelajari ya. Memang kalau ada yang bilang itu kan probabilitas, bisa kena bisa enggak, tapi kalau Bapak Ibu benar nganalisanya, udah bisa melihat psikologis pasar, ya peluang profit Bapak Ibu tuh bisa lebih besar. Di seperti itu. Untuk sekarang tebik gimana? Ya ini dia lagi di area support yang harusnya dipertahankan. Ini kan terlihat dia udah 3 kali reject terus nih, 2750, 2790. Harus rebound. Kalau dia tutupannya di bawah 2770 lagi ya arahnya ke, kalau dilihat ya 2500 2400. Ini kan dia di neckline nih yang harusnya dipertahankan lah. Jangan sampai turun. Kalau dia bisa rebound ya kembali konsolidasi 2800 support dan resisten 3000. Jadi seperti itu. Untuk tebik MACD-nya masih mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga masih dalam ya. Jadi hindarilah, nggak menarik lagi untuk tebik. Tapi kalau Bapak Ibu yang sabar dan siap cut loss-nya juga nggak besar, paling mentok 2% cut loss-nya. Target profit Bapak Ibu tuh minimal 2% dapat nih. Ke 2870 aja udah 3% dari harga beli kan, apalagi sampai 3000. Cut loss-nya nggak nyampe 2%, malah di 2740, 2730 cuma 1,9%. Seperti itu untuk tebik. Langsung saja ke saham ke-7, ada Tower yang hari ini ditutup terkoreksi 1,05% ke harga 935. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower juga downtrend ya, melanjutkan penurunan setelah konsolidasi. Nah, ini kuncinya ya. Kalau Bapak Ibu melihat, kalau dia konsolidasi udah berbulan-bulan dan jebol supportnya, ya udah. Itu berarti lanjut downtrend. Beda cerita kalau dia break 1100 ya ada peluang untuk kembali mencoba uptrend. Dengan kondisi seperti ini, sekarang memang di area support lagi sekitaran 900 sampai 930. Ini neckline-nya. Nah, ke sini arah untuk pergerakan Tower ya 1-2 kali lagi lah mungkin ada pantulan untuk rebound, tapi rebound terbatas. Jadi seperti itu aja untuk Tower. Langsung saja ke saham 8, ada Sen yang ditutup di harga 198 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sen mencoba naik ya. Ini dia lagi mencoba menguji harga, perubahan praksi harga 200. Kalau di break ya lanjut uptrend ya. Ini dia lihat lagi membentuk pola descending apa ascending triangle ya. Bisa seperti ini. Kalau gagal ke 190 naik ya jangan sampai turun dari 150. Kalau turun dia konsol lagi. Kuncinya Sen jangan sampai dia turun dari 180. Kalau dia turun udah
konfirmasi lanjut downtrend. Kalau ditarik tren dari atas, kalau ditarik tren seperti ini, bisa juga apakah ini dia dalam posisi coba uptrend? Ya iya, nih dia lagi membuat swing low-nya bisa seperti ini. Kuncinya jangan sini jebol. Cuman apakah bisa beli di harga sekarang? Ya kurang ideal ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya strategi lain, ya bisa aja. Gak ada ilmu yang harus pasti. Harus beli di support, beli di sini juga bisa aja profit. Yang penting dimana tahu harus cut loss kalau di luar skenario. Jadi seperti itu. Untuk Sen, kalau saya lihat hari Jumat ada peluang lah untuk coba rebound. Ya, bagusnya kalau bisa tutup di atas 200, minggu depannya ya siap-siap pelan-pelan 220 sampai 250. Seperti itu untuk Sen. Langsung saja ke saham terakhir. Ada MTEL yang ditutup terkoreksi 0,74% ke harga 665. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MTEL setelah bagi dividen langsung ambrol juga ya. 740 dijebol dan sekarang 665. Ini nggak menarik, bisa ada pola dead cat bond dan juga MTEL sudah di bawah harga IPO-nya. Sangat nggak menarik. Memang tetap ada peluang rebound ya. Kalau Bapak Ibu habis cut loss dan mau perhatikan lagi ya area ini 660 650 itu. Kalau dia jebol lagi itu ya udah jual lagi. Nggak ada, bisa dihindar-hindar lagi daripada Bapak Ibu dibawa lebih dalam. Tapi kalau Bapak Ibu percaya fundamentalnya dan akan balik ke harga minimal harga IPO-nya bisa aja. Cuman perlu waktu. Tapi ini kan ada pola 3 Black Crow dan volume penurunan juga biasa aja. Seharusnya ada pantulan tuh minimal 2% bisa hari Jumat. Tapi ini disclaimer on ya. Keputusan jual beli di tangan masing-masing nih. Cut loss-nya tipis saja nih. Pokoknya kalau dijebol 650 ya cut loss aja di 645. Target profit ya sama 3% bisa dia mantul ke atas. Jadi seperti itu. Untuk MTEL cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.